KKN Desa Peruangan. Pengalamanku ini tepat tahun 2015 di bulan Agustus. Aku berkuliah di universitas yang ada di Jawa Barat. Sebut saja kotanya X. Aku ingat masih dalam suasana lebaran. Mulai pembagian kelompok, dan kita kebetulan KKN pada saat itu lokasinya sudah ditentukan oleh kampus. Dan hampir rata-rata semua lokasi KKN ini ada di daerah pantai. Dan kebetulan kelompok kami sudah ditentukan oleh kampus di daerah C, sekitar 45 menit dari pantai X. Jumlah anggota KKN ada 18 orang, terdiri dari 7 perempuan dan 11 laki-laki. Sesudah mengikuti kelompok dan juga lokasi, dibentuklah grup WA, di mana di situ langsung berkenalan dan juga membahas tentang lokasi. Pada H-7 kita putuskan untuk observasi tentang lokasi dan juga menanyakan perihal tempat posko yang akan kami tinggal selama 40 hari. Sebut saja Igun, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang paling semangat waktu itu menulis. Ayo kita cepat cari posko biar tenang. Itu yang ditulisnya. Dan percakapan itu hanya digubris oleh beberapa teman saja. Aku sendiri waktu itu benar-benar malas tentang KKN ini. Entah memang aku pemalas dan hanya mahasiswa kupu-kupu, atau ada hal lain yang entah merasa mengganggu batinku. Padahal bayangan daerah itu belum pernah sama sekali aku singgahi. Akhirnya Igun bersama 3 orang berangkat ke lokasi, bermaksud untuk mendalami lokasi dan juga mencari posko yang tepat. Aku sendiri kurang paham begitu tentang lokasi itu pada saat itu. Saat itu di grup, Igun mengirim beberapa foto kapura, kantor, dan juga beberapa calon posko. Ketika sampai, Pak Kepala Desa dan Sekdes, Sekretaris Desa menyambut dan mengatakan bahwa hanya ada 2 posko yang bisa disediakan. Satu posko ini rumah Bu Narsih yang ada di warung nasi dengan tempat seadanya namun cukup luas, dan satu lagi rumah Pak Budi, rumah peninggalan orang tua dengan gaya rumah Belanda yang sudah tak ditempati sekitar 6 tahunan. Tidak dihuni, dengan 3 kamar, 3 kamar mandi, ruang tamu, ruang tengah dapur, dan bahkan ada halaman belakang yang sangat luas. Awal kami memilih yang Bu Narsih saja, tapi Pak Sekdes minta maaf bahwa sudah terbooking oleh mahasiswa KKN kampus lain yang kebetulan juga berbarengan dengan KKN kami, walau berbeda 20 hari terlebih dahulu dari kami. Akhirnya terpaksa ikut menerima dan foto rumah itu untuk dikirim ke grup, bahwa posko yang akan kita tinggali selama 40 hari. Igun pun sempat menelan ludah ketika foto pertama dan kedua malah blank, hitam. Dan setelah yang ketiga barulah tampil. Waktu itu sempat ada yang tanya, "Ih, rumah itu kok sepertinya tak berpenghuni, Gun. Tidak ada lagi apa?"
Dan Igun membalas, hanya ini yang disediakan. Cuma kosong beberapa bulan kok. Nyaman, luas. Dan kata Pak Kades, mereka minta maaf bahwa harus menyatukan mahasiswa perempuan serta laki-laki dalam satu rumah. Karena cuma 2 rumah dan 1 rumah sudah terbooking oleh KKN kampus lain. Akhirnya kami menyetujui rumah Pak Budi untuk dijadikan posko KKN yang menurutku formalitas. Ya malas sih. Asal datang dan diam, ikut perintah, nanti juga nilai bagus. Pemahamku waktu itu. Ya aku adalah pribadi yang tidak terlalu peduli dan lumayan egois pada waktu itu. Aku berpikir KKN itu ya palingan main, bantu-bantu aparat desa. Ya terkadang kakakku suka menggoda dengan kata, wah, lu KKN, nih KKN mah istilahnya pindah tidur doang. Selebihnya paling dapat cewek, kamu kan jomblo. Aku cuma senyum saja. Tapi sebelum berangkat ke kampus, kebetulan rumahku sekitar 2 jam untuk sampai kampus. Bapak dan ibuku waktu itu memeluk dan berujar, kalau nggak apa-apa, teleponnya nak. Insya Allah kalau kitanya baik dan sopan, pasti dijaga Allah. Titip, jangan meninggalkan sholat. Memang tumben bicara seperti itu, dan ayah cuma mengangguk sembari senyum. Tapi seperti memiliki arti lain. Aku cuma mengangguk dan pamit. Waktu itu berangkat subuh dan sampai tepat waktu untuk pelepasan. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, lancar. Tapi kok ibu tumben yang bilang seperti itu. Biasanya tiap berangkat cuma bilang hati-hati saja. Setelah pembekalan kita break istirahat dan kumpul dengan teman KKN untuk pembentukan ketua dan seksi juga, mengobrolkan rencana apa yang akan kita lakukan sesuai prodi masing-masing. Dan apesnya, entah mengapa, padahal aku cuma diam-diam saja, tiba-tiba mereka menunjukku menjadi ketua kelompok, atau sebutannya koordinator desa. Waktu itu aku menolak dan keras. Apa bisa aku? Pintar enggak, kecakapan bicara di depan umum juga jelek. Akan tetapi semua cuma ketawa, dan kebetulan ada temanku yang satu jurusan, sebut saja namanya Edi. Nah, sudah enak tahu jadi kortes, cuma menyuruh. Sudah terima saja. Dan dengan terpaksa, aku cuma meratapi nasib kala itu. Setelah pembakalan dan pelepasan hari itu, kita berangkat ke lokasi KKN. Setelah sampai, semua teman-teman yang sampai di situ cuma bisa diam 1000 bahasa. Tak kalah melihat rumah yang begitu tua, dan hawanya pun sudah terasa beda. Sesaat kita berada di rumah tersebut, hampir sekitar 2 menit. Kita cuma melihat dan berdiri di depan rumah Pak Budi. Saat itu kita kaget ketika Igun agak sedikit teriak karena ada yang menepuk pundaknya dengan keras.
Rupanya Pak Budi sudah datang di belakang dengan perawakan lumayan tinggi, perut buncit, dan berkumis tebal. Dia melotot ke arah Igun. Kenapa kalian hanya diam saja? Seharusnya datang itu beri salam, permisi kek. Bukannya diam-diam pelengok di depan rumah, teriak Pak Budi. Maaf Pak, mungkin kelelahan kali. Ada apa Pak? Kok ada di sini? Tanya Igun. Ini kuncinya. Awas jangan lupa ya nak. WC belakang jangan dipakai, seru Pak Budi. Ya Pak, siap. Terima kasih atas bantuannya, jawab Igun mengangguk pelan dan diiringi dengan senyuman. Pak Budi pun pergi ke rumahnya yang kebetulan hanya terhalang 2 rumah dari posko KKN kami. Tak ada yang berbicara ataupun ngobrol saat itu. Hanya tertegun melihat kejadian Pak Budi tadi. Tanpa pikir panjang, kita memasuki rumah itu. Jam menunjukkan angka 12 siang. Namun ketika masuk rumah, berasa atmosfer jam 12 malam. Sepi, tak bercahaya, dengan lantai ubin kuning yang klasik. Rumah posko berada di pinggir jalan. Di sebelah kanan posko ada sebuah kios. Namun selama kami KKN, kios itu selalu tutup. Sedangkan di sebelah kiri ada beberapa rumah yang terbengkalai, di mana cuma ada tembok dan tanaman yang sudah menjalar. Lalu di belakang rumah hanya ada hutan, pohon kelapa dan beberapa pohon lainnya. Jadi waktu itu posko kita bisa dibilang ke sebelah kanan ramai, tapi ke sebelah kiri sepi. Setelah masuk posko, bukannya salam, kami langsung berebut kamar. Dan tak ayal, selaku ketua, aku langsung membagi kamar supaya tidak berebut. Juga meminimalisir kontak antara perempuan dengan laki-laki agar tidak terlalu dekat. Berhubung kami dalam satu rumah. Akhirnya diputuskan bahwa kamar 1 dan kamar 2 untuk perempuan, kamar 3 dan kamar 4 untuk laki-laki. Bahkan pada saat itu yang 2 kamar ini terbilang sempit dan minim ventilasi untuk diisi setidaknya 5 atau 6 orang laki-laki. Akhirnya aku, Igun dan temannya satunya lagi mengganti ruang makan yang ada di dalam hanya meja makan itu menjadi kamar kami, yang dimana ruangan tersebut hanya punya jendela langsung mengarah ke belakang. Sedangkan untuk ke dapur, musola, WC, kita harus keluar dan bisa melihat area belakang tanpa atap yang langsung terpampang pohon kelapa, pohon rambutan, serta pohon lainnya. 5 hari sudah kami lalui dengan berbagai aktivitas. Dan tiap pagi seringnya sebelum melakukan aktivitas, kita lelaki nongkrong di teras pinggir sambil sharing tentang proker masing-masing. Salah satu teman kami sering bercanda, dan yang paling kena sama hati aku, sama mereka yang tinggal di kamar 3. Di situ diisi 4 orang laki-laki itu sering sekali bilang, ranjang goyang, ranjang goyang. Dan kebetulan untuk kamar itu ada 2 tempat tidur kuno. Karena mereka sering berkata seperti itu dengan bercanda, kami pun ya menanggapi hanya itu sebatas candaan laki-laki lah. Karena hampir setiap pagi mereka begitu bercanda cekikikan. Tanggal 15 Agustus kebetulan ada program untuk jurusan kami, aku dan Edi.
Program kami adalah permintaan dari kepala dusun yang letak dusunnya lumayan jauh dari posko. Saat itu kami diminta untuk melihat fasilitas kesehatan seperti balai tempat kalau ada pengobatan, dan kepala dusun ingin di sekitar fasilitas itu ditanami pohon untuk tanaman obat. Halo, ini dengan anak yang KKN? Bisa ke dusun Bapak tidak? Tapi yang bisa menanam tanaman. Dan maaf sore-sore menyuruh kalian. Bisa ya? Ucap kepala desa dusun di balik telepon. Waktu itu menunjukkan pukul 4 sore. Kondisi mendung dan aku agak ragu dan malas. Kenapa tidak besok saja sih? Dalam hati aku mengeluh. Halo, bagaimana? Bisa? Bisalah kan kesini untuk tugasnya untuk bantu kami. Lanjut Pak kepala dusun, karena aku hanya diam tanpa jawaban. Oh ya Pak, silakan. Sekarang juga saya ke sana. Ditunggu ya Pak. Jawabku dari balik telepon. Kalau bisa kesininya jangan sendirian ya, seru si bapak mengakhiri panggilan. Kaget tak mengerti dengan maksudnya, bukannya salam malah langsung ditutup. Keluhku. Di, ada tugas nih. Kita harus ke dusun. Tadi kepala dusun telepon dan harus ke sana sekarang. Jadi aku memanggil Edi dan menjelaskan kepada Edi. Kok sore begini sih? Aneh. Malas Afi. Besok saja. Mana mendung lagi. Jawab Edi ragu. Jauh sih, tapi bagaimana lagi? Ayo ah, pintaku. Daripada nanti malah di penilaian kami kurang baik cuma gara-gara ini, kan lucu. Akhirnya kami berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Edi ke desa dusun tersebut. Desa ini letaknya agak menyempil di ujung dan jarak dari posko itu sekitar 20 menitan. Di mana kita melewati rumah warga, kebun, dan pepohonan rimbun yang kanan kirinya tak terlalu banyak rumah. Di jalan kami tak terlalu berpikiran aneh ataupun hal yang mengganggu. Uang itu yang ada di pikiran kita. Datang, lalu kasih survei dan bilang akan dikerjakan lusa. Karena tanggal 16 sampai 18 kami ada acara, dan acara tersebut adalah acara unggulan dari program KKN kami. Jalanan yang menemani kami kurang lumayan mulus tapi tidak terlalu rusak. Suasana saat itu sepi. Langit mulai gelap, entah mendung atau memang menjelang gelap. Sebelum kami sampai tempat yang banyak pohon, entah jati atau alba, waktu itu entah kenapa motor Edi mendadak mati, mogok. Vi, kok mati ya? Bensin masih banyak? Teriak Edi kebingungan. Nah, mana aku tahu? Coba cek di. Duh, mana masih jauh. Pulang pun jauh. Keluhku sambil turun dari jok belakang, dan Edi mulai standarkan motor sambil mulai membuka tangki bos motor bensin metiknya untuk melihat isi bensin. Terlintas dalam pikiran akan ucapkan kepala dusun, kenapa tadi bilang jangan sendirian ya? Nah, paling mungkin pelarangan fasilitas desa luas, jadi mesti berdua, pikirku. Vi, ayo pulang, pinta Edi membuyarkan lamunan. Ayo ya, pulang Di, jawabku.
Lah kenapa pulang? Sampai juga belum. Sebentar, kali saja di sela bisa nyala, jawab Edi membuatku bingung. Nah tadi kan bilang ayo pulang, tanyaku ragu. Dari tadi juga aku cuma mengecek motor, tegas Edi dengan tetap meyakinkan. Terus tadi siapa? Halusinasi kali? Tanyaku dalam batin. Motor menyala, Edi menyuruhku menyetir motor. Karena lelah setelah mengelak motor, sambil sekali bicara kasar mengumpat ke motornya. Motor tak tahu diuntung, sedang dibutuhkan malah mogok. Untungnya lah, kalau tidak, ku buang kamu. Aku hanya tersenyum mendengar umpatan Edi. Sudah, ayo, biar cepat sampai dan pulang, sudah mau maghrib, ucapku menarik gas. Kami jalan lagi dan selang beberapa meter, entah salah lihat atau apa, saat lihat jalan samping kanan, sekilas ada pocong terbaring di pinggir jalan. Kaget memang, tapi aku tancap gas dan memilih diam. Takutnya salah lihat, malah membuat suasana semakin runyam. Kami sampai di dusun pukul 17.30, setengah 6. Kepala dusun langsung menghampiri kami di fasilitas itu. Loh, lama sekali, ada apa? Tidak apa-apa Pak, cuma tadi motor kami mogok, jawabku. Syukur kalau begitu, ini fasilitas warga sudah dipakai untuk balai pengobatan. Nah di pinggirnya itu ada pekarangan. Ingin sekali kami para warga di sini untuk ditanami tanaman obat-obatan supaya nanti jadi pepohonan apotek kami. Jelas kepala dusun. Bagus Pak idenya. Untuk ukuran 3 kali 4 meter cocok untuk beberapa tanaman. Namun kami kesini ingin minta maaf karena waktu dan persiapannya kurang. Apa boleh kami kerjakan besok lusa, tanyaku. Bapak kesini bukan ingin untuk tanam itu, tapi Bapak kasihan sama kalian. Dan maksudnya ingin bertanya, betah tinggal di sini atau enggak? Jawab kepala dusun, diakhiri dengan nada berbisik. Betah Pak, ya dibetah-betahkan karena mau bagaimana lagi, saut Edi. Bismillah saja. Lihat kamu sepertinya agak tenang, ucap Bapak kepala dusun sambil menepuk pundakku. Iya Pak, bismillah saja, jawab Edi. Ya sudah, lebih baik kalian pulang saja, biar nanti kalau sempat kesini untuk ke kebun apotek kami, minta kepala dusun. Ya Pak, kalau begitu kami pulang. Maaf malah tidak banyak membantu, ucapku pamit. Tidak nak, aku hanya khawatir, titip sopan santun untuk teman-teman kalian ya. Apapun yang mengganggu, pendam. Jangan sampai si Budi tahu. Oh ya, nanti pulang jangan gubris apapun yang ada di depan kalian. Tegas kepala dusun langsung berbalik dan berjalan meninggalkan kami. Edi berbisik. Apa maksudnya kau merinding begini Afri? Kita pulang saja yuk. Aku mengangguk dan menjalankan motor sambil mengucapkan salam. Padahal kepala dusun sudah jauh berjalan. Aneh juga, capek-capek kesini malah mengobrol itu saja. Kenapa tidak lewat telepon saja, pikirku. Kami pulang dengan kegelapan yang sudah mulai menjelang maghrib. Air menetes sekali seperti menandakan akan hujan. Kupacu motor agar bisa cepat ke posko dengan membawa perasaan yang aneh. Dan lagi-lagi aku melihat ada yang terbaring. Ya, pocong. Dan kali ini Edi pun sepertinya melihat. Vi, kebut Vi, rengeknya.
Namun tak hanya itu, ada sekelibat bayangan. Aku melihat ada sesuatu yang terbang di belakang kami, diiringi tawa cekikikan. Entah apa itu. Aku cuma bisa tarik gas motor kuat-kuat dan sesekali Edi teriak ketakutan. Setelah kejadian itu, tak ada yang aneh atau ada gangguan lain. Sampai di malam pada tanggal 16 Agustus, kita ikut agenda Karang Taruna setempat dalam acara memperingati 17 Agustus dengan pawai obor. Menginjak pukul sekitar jam 19 pada Isya, kami bergegas ke lapangan desa yang memang terdapat di ujung desa dengan dikelilingi kebun. Kita tidak ada pikiran yang aneh atau takut. Ya, kita asik-asik saja ikut pawai obor dan mengelilingi di tiap dusun. Yang dimana tiap dusun memang jaraknya jauh. Setiap dusun itu harus melewati jalan yang pinggirnya masih berupa kebun dengan penerangan yang minim. Tak ayal kadang para perempuan sempat kaget ketika tiap pinggir jalan menjumpai sosok putih yang berupa pocong atau nenek bungkuk yang terbuat dari boneka atau pelepah pisang yang ternyata dibuat warga untuk sekedar meramaikan acara. Jam sudah menunjukkan angka 23.00 dan acara berakhir. Di area lapang yang dimana diadakan oleh Karang Taruna, mulai dari penyanyi sampai ke pentas seni. Saat aku sedang asik duduk, ikut dan teman Dani menepuk punggungku sambil berujar, "Pak Ketua, sepertinya kita ada tambahan personil." Tunjuk Dani dengan wajah sedikit pusat. "Coba lihat yang duduk. Ada berapa orang yang di belakang?" Sambung Igun yang duduk di sebelahku. Aku mulai menghitung dari teman perempuan harusnya ada 7 orang. Tapi saat aku coba hitung menjadi 8 orang. Aku penasaran dan mengulang. Malah jadi 9 orang. Kuulangi lagi, ada 8 orang. Aku heran, tapi berhubung kita duduk di lapangan yang hanya disinari obor, jadi tidak terlalu kelihatan. Dani sempat menariku untuk mencoba mendekat. Takut kalau ada yang tidak beres, mengganggu teman perempuan. Dari jauh, posisi kita melingkar. Jadi yang pentas di tengah, teman laki-laki berhadapan. Aku, Igun, dan Dani kaget saat melihat personel tambahan itu duduk seperti sinden dengan rupa yang hitam, duduk di samping Eli yang saat itu seakan lamun. Astagfirullah. Aku dan Igun langsung terperanjat saat melihat sosok itu yang hanya terlihat wajah hitamnya saja. Dani pun langsung lari ke arah Eli, mendekat ke Eli, dan sosok itu hilang entah kemana. Tepat pukul jam 12 malam, acara masih tetap ramai. Tapi setelah kejadian itu, aku dan Igun memutuskan untuk pulang karena situasi tidak kondusif. Kayaknya harus pulang sekarang, Dani bilang, dan bahkan Edi bisa jadi saksi kalau ada sosok besar berbadan merah sedang mengikuti rombongan kita. Dani merasakan itu dan Edi bilang bahwa ada perempuan ikut ke rombongan kita. Padahal semua warga ada di depan.